Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah Masjid At-Taqwa Sunan Giri. Giri ngoten nawan nggih. Giri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita selaku seorang muslim, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tadi malam Allah ambil jiwa kita, tapi kemudian ketika Allah kehendaki kita hidup, jiwa kita dikembalikan lagi. Karena ada mungkin malam tadi ada orang yang Allah kehendaki subuhnya tidak bangun, maka setelah malam diambil jiwanya, setelah diambil jiwanya diambil juga rohnya, maka dia mati. Maka kita perlu bersyukur satu hari tambahan dalam umur kita itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa nilainya. Kalau kita gunakan untuk amal-amal kebaikan, itu sudah sangat berarti ketika nanti kita lihat hasil amal kita itu. Salat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pagi ini pembahasan kita tentang bagaimana para sahabat atau para salaful ummah menyambut Ramadan. Nah, sekarang ini tanggal 2 Sya'ban, Pak. Jadi kurang lebih 29-an hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sayyidus syuhur. Sayyid itu tuan, ya, tuannya bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran." Kemudian sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi sejak Allah ciptakan langit bumi ini, Pak, peredaran bulan, peredaran matahari sudah diatur sedemikian rupa. Dari awal Allah menciptakan langit dan bumi, jumlah bulan sudah 12. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang orang-orang sekuler yang menganut paham evolusi. Saya sih menangi diajari teori evolusi itu ketika masih SD. Katanya manusia dari kera dan sebagainya itu. Katanya bumi ini dulu enggak beraturan, kemudian lambat laun menjadi teratur dengan sendirinya. Itu bohong. Kalau Allah katakan dalam Al-Qur'an, sejak yauman khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi, ya, jumlah bulan itu sudah 12. Artinya matahari sudah beredar secara teratur. Nah, dari 12 bulan itu, jamaah rahimakumullah, kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang bulan haram, bulan mulia. Apa itu? Ada 3 yang berurutan.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian ada satu yang terpisah yaitu Rajab. 4 bulan ini bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi dari semua bulan yang 12 tadi itu ada satu bulan paling istimewa yaitu bulan Ramadan. Mengalahkan 4 Asyhurul Hurum ini. Sehingga disebut Sayyidus Syuhur. Nah, insyaallah Sayyidus Syuhur atau tuannya bulan itu nanti akan kita masuki 29 hari lagi insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, tuannya bulan, karena Ramadan ini bulan yang paling istimewa bagi umat Islam. Sehingga disebutkan oleh Imam Ma'la bin Al-Fadl di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, kitab Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengutip perkataan Imam Ma'la bin Al-Fadl ini. Imam Ma'la bin Al-Fadl mengkisahkan bahwa dahulu para sahabat kanu yad'una Allah sittata asyhurin ayyuballighahum Ramadan. Dahulu para sahabat itu mereka berdoa 6 bulan. Berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya disampaikan masuk pada Ramadan. Jadi mulai bulan apa itu? Mulai bulan Rabiul Akhir atau mulai bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Nggih, mulai Rabiul Awal itu berdoa terus supaya dipanjangkan umurnya bisa ketemu Ramadan. 6 bulan, Pak. Setelah masuk Ramadan, selesai Ramadan, kata Imam Ma'la, "Tsumma yad'una Allah sittata asyhurin ayyataqabbalahu minhum." Kemudian setelah Ramadan usai, mereka berdoa 6 bulan lagi, setengah tahun setelahnya, ayyataqabbalahu minhum, supaya Allah menerima amal-amal Ramadannya itu. Jadi sepanjang tahun para sahabat itu pasti berdoa tentang Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya dipanjangkan umur bisa ketemu Ramadan. Setelah Ramadan berdoa supaya diterima amal ibadahnya dalam Ramadan. Sepanjang tahun ibadah doanya tidak pernah lepas dari Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Kenapa sahabat sampai begitu serius tentang Ramadan? Karena mereka orang yang paling paham tentang nilai Ramadan. Ada satu hadis, ini hadis dhaif, tetapi riwayatnya bukan cuma satu. Sehingga kalau riwayatnya hadis dhaif, kok jalurnya ada lebih dari satu sama lain itu bisa saling menguatkan menjadi hasan li ghairi. Kalau sudah hasan li ghairi itu bisa diterima. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis hasan li ghairi ini Rasulullah mengatakan, seandainya umatku itu tahu nilai Ramadan sebagaimana yang aku tahu, pasti mereka berharap sepanjang tahun itu Ramadan. Saking mulianya dan saking besarnya nilai Ramadan. Jamaah rahimakumullah, seandainya di dalam seumur hidup kita itu ada satu Ramadan yang seluruh ibadah kita itu diterima oleh Allah, itu sudah cukup untuk kita masuk surga. Sudah cukup. Seandainya Ramadan terakhir kita umur kita sekian puluh tahun, Ramadan terakhir itu ibadah kita diterima oleh Allah, itu sudah cukup untuk kita masuk surga. Sudah cukup untuk menghapus dosa kita seumur hidup, kecuali dosa besar sama dosa hak adami. Adapun dosa-dosa selain dosa besar, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di dalam seumur hidup kita itu kita sekali saja ketemu Lailatul Qadar, ya, itu seolah-olah kita sepanjang umur kita itu kita sudah sholat
taraweh, kalau malam itu ngaji 1 juz seolah-olah selama seumur hidup kita ngaji 1 juz. Kenapa saya bilang seumur hidup? Karena satu Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari 83 tahun lebih. Nah, umur kita rata-rata kan tidak sampai 80. Bahkan seandainya ada orang usianya 63 seperti Rasulullah ya, tapi usia Rasul 63 itu hitungan Hijriyah, Pak. Kalau hitungan Masehi itu 61. Rasulullah wafat usia 61 tahun lebih. 61 tahun hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriyah 63 tahun persis. Beliau lahir menurut yang masyhur 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah awal. Itu persis 63 tahun Hijriah. Tapi kalau dihitung hitungan Masehi kalender yang kita pakai ini, Pak, itu 61 tahun. Karena 1 tahunnya Masehi dan 1 tahunnya Hijriah itu selisih pinten? 11 hari. Jadi kalau 30 tahun saja itu sudah selisih 330 hari. Itu kan 1 tahun kurang sedikit. Jadi 30 tahunnya Masehi itu 31 tahun Hijriah. Sehingga Rasulullah usia 63 tahun itu usia Masehi seperti 61 tahun. Nah, jamaah rahimakumullah, 1 kali kita dapat Lailatul Qadar nilainya sudah lebih baik dari 83 tahun. Kalau usia seseorang usia 63 tahun masih punya tambahan atau apa? Masih punya bonus 20 tahun lagi. Itu kalau kita dapat Lailatul Qadar 1 kali. Kalau dapat 10 kali selama seumur hidup kita, berarti seperti 830 tahun lebih kita melakukan amal-amal di malam Lailatul Qadar tersebut. Misalnya di malam itu kita tarawih, apalagi kemudian tarawihnya itu tarawih yang panjang. Rata-rata atau sebagian masjid hari ini di 10 hari terakhir itu mengadakan tarawih yang tengah malam, nggih. Qiyamul Lail tengah malam. Sebagian masjid bahkan mengadakan iktikaf sebagaimana para sahabat dulu juga iktikaf bersama Rasulullah. Kalau seseorang mendapati Lailatul Qadar ketika dia sedang iktikaf, yang mana dalam iktikaf itu biasanya tarawihnya panjang, kemudian di sepertiga malam terakhir itu lanjut tarawih lagi sekaligus ditutup witir. Kemudian di situ ada kajian-kajian agama, ada ngaji dan sebagainya. Maka seolah-olah sepanjang 83 tahun lebih dia lakukan itu. Itu kalau dapat 1 Lailatul Qadar. Kalau dapat 10, seolah-olah 830 tahun lebih dia melakukan amalan-amalan di malam tersebut. Itu hanya sebagian di antara keistimewaan Ramadan. Jamaah rahmatullah. Karena nilai Ramadan yang demikian luar biasa, itulah para sahabat kemudian sangat berharap ketemu Ramadan. Sangat berharap ketemu Ramadan. Begini, Pak, Allah itu membuat beberapa waktu atau waktu-waktu tertentu itu menjadi istimewa. Misalnya kalau hari itu paling istimewa hari Jumat. Kalau hari dalam 1 tahun, ya, salah satu di antara yang istimewa itu misalnya hari Arafah, Yaum Asyura. Kalau bulan itu bulan Ramadan.
Malam itu malam Lailatul Qadar. Allah pilih waktu-waktu tertentu menjadi waktu istimewa. Nah, ketika Allah sudah tentukan waktu-waktu istimewa itu, karena tidak banyak, kenapa kita tidak serius mencarinya? Kita tidak serius memaksimalkan ibadah di situ. Wong waktunya nggak banyak. Arafah ya cuma 1 hari. Insya Allah kita semua puasa Arafah untuk menghapus dosa kita 2 tahun. Asyura menghapus dosa 1 tahun. Ramadan menghapus dosa seumur hidup. Lailatul Qadar nilainya lebih dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Allah sudah beritahu waktu-waktunya. Maka kalau kita sudah tahu Ramadan seistimewa itu, ayo kita persiapkan baik-baik sebagaimana dulu para sahabat menyiapkan diri untuk masuk Ramadan. Jadi 6 bulan para sahabat itu berdoa. Nah, ini kita tinggal 1 bulan lagi. Doa pada Allah supaya dipanjangkan umur bisa masuk Ramadan. Ya, tinggal sedikit lagi soalnya. Mudah-mudahan kita masuk dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Para sahabat itu sebagian di antara mereka itu punya doa-doa khusus. Punya doa-doa khusus sebelum masuk Ramadan. Ini saya hanya berhasil atau hanya mendapatkan beberapa doa, contoh doa para sahabat. Ini doa-doa buatan mereka sendiri, untuk mereka sendiri, bukan diajari Rasul. Artinya ini doa redaksinya dari para sahabat sendiri. Ya, seperti kita kalau doa bahasa Jawa itu kan kita buat sendiri kalimat-kalimatnya, gitu. Doanya Umar begini, Pak. Allahumma zidna wala tungkisna atau wala tangkusna. Ya Allah, tambahilah kami, jangan kurangi kami. Wa akrimna wala tuhinna. Muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa atina wala tuharrimna wala tahrimna. Berikan kepada kami, jangan haramkan untuk kami. Wa athirna wala tu'thir alaina. Utamakan kami, jangan jadikan kami yang kalah. Wardo anna wa ardina. Ridholah kepada kami dan buatlah kami ridho. Ini doa Umar ketika mendekati Ramadan. Ada doa-doa lain, misalnya doa dari saudaranya Ali, Usaid bin Abi Thalib. Ada juga doanya Husain, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Husain doanya itu doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait sampai selesai itu. Itu doa kunut yang diajarkan Rasulullah kepada Hasan dan Husain untuk kunut witir, yang oleh mazhab Syafi'i dijadikan doa kunut subuh sekalian. Itu doanya Husain ketika mendekati Ramadan. Allahumma hdini fiman hadait. Jamaah rahimakumullah. Mereka sampai memiliki doa-doa khusus untuk menyambut masuknya bulan Ramadan, untuk menyambut dekatnya bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, sesuatu itu kalau istimewa bagi kita, kita pasti memperlakukannya dengan istimewa. Kalau Ramadan itu istimewa dalam hati kita, pasti kita akan memuliakan Ramadan, mengistimewakan Ramadan. Kayak begini, Pak. Kaos bekas orang main sepak bola itu, ya. Kalau bekasnya kita dikasih orang, kayaknya nggak ada yang mau. Lah gawe opo kaos wis elek, ambur ringet pisan dikekno wong. Kenapa? Karena kita tidak istimewa di hadapan teman kita. Kita kasih baju bola bekas main sepak bola, kita nggak mau dia. Aku yang duwe luwe api. Tapi kalau bekas pemain favorit dia, meskipun bau keringet, dia senang menerimanya, bahkan tidak dicuci. Kenapa? Iki ngono amburi ngete. Siapa, Pak?
pemain bola yang terkenal Cristiano Ronaldo. Misalnya, teman kita itu kalau dikasih baju bekas main bolanya Cristiano Ronaldo, dia senang sekali, bahkan tidak dicuci. Mungkin bahkan sering-sering diambu-ambu. Iki ambu niringete Cristiano Ronaldo. Kenapa? Bagi dia istimewa. Jenengan kalau dikasih permen, kalau yang ngasih permen itu koncone dewi, sama permen pemberian siapa? Presiden misalnya gitu. Lebih istimewa mana? Lebih istimewa permen pemberian presiden. Kenapa? Istimewa. Demikian pula Ramadan. Kalau kita tahu nilai Ramadan, kita pasti mengistimewakan Ramadan tersebut, sehingga kita serius di dalam menyiapkan diri. Nah, jamaah rahmatullah, yang sangat penting untuk disiapkan pertama adalah niat. Niat di sini bukan sekedar tahu kalau nanti saya akan masuk Ramadan, bukan itu. Niat yang saya maksud di sini adalah azam atau tekad. Begini Pak, beda kekuatan niat itu menjadikan seseorang beda di dalam menjalani Ramadan. Ada orang yang dalam hatinya hanya berpikir saya sebulan lagi nanti masuk Ramadan, sekedar begitu. Ada yang berpikir 29 hari lagi, sebulan hari lagi, ada bulan istimewa, di situ ada Lailatul Qadar, di situ ada pengampunan dosa, di setiap malamnya Allah membebaskan hamba-hambanya yang ia pilih, ya, membebaskan mereka dari api neraka. Jadi setiap malam Ramadan itu ada orang-orang yang Allah pilih untuk terbebas dari api neraka, masuk surganya langsung, nggak pakai transit di neraka. Kalau dia kemudian bertekad saya ingin menjadi satu di antara orang yang dibebaskan dari api neraka Ramadan besok, pasti dia akan menyiapkannya betul-betul. Nah, kalau sudah kuat tekadnya begini, pasti dia wujudkan di dalam ibadah-ibadah yang maksimal dalam Ramadan. Kalau sudah maksimal, doanya maksimal, ibadahnya maksimal, saya yakin Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Pasti itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Sangat bisa dia berpeluang termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Sangat mungkin dia termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Sangat mungkin dia orang yang dosa seumur hidupnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niatkan, tekadkan, azamkan itu, kemudian dia wujudkan dalam ibadah yang maksimal, insya Allah dia dapat itu. Itu bedanya kekuatan tekad, Pak. Dan tekad kalau jujur, niat kalau jujur, itu sama Allah tidak akan tidak Allah kabulkan. Ada di zaman Rasulullah itu ada seorang Badui, Pak. Enggak dikenal oleh para sahabat. Orang Badui itu pedalaman, Pak. Bukan orang kota Madinah. Datang dari pedalaman, entah dari Najd, entah dari mana. Badui kita menyebutnya. Datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya baru masuk Islam, belum lama. Kalau bahasa anak-anak muda hari ini itu baru hijrah. Ya Rasulullah, saya belum lama masuk Islam. Saya datang ke sini berbaiat, bersumpah setia kepadamu untuk berjihad dan ingin mati syahid. Kemudian ikut perang. Di perang pertama itu dia tidak mati syahid. Kemudian ketika waktunya pembagian ghanimah, Rasulullah bagi ghanimah untuk dia.
Diberikanlah ghanimah jatah dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam berjihad bukan untuk dapat ghanimah ya Rasul. Saya ingin berjihad supaya saya mendapatkan syahid. Bahkan dia membahasakannya detail begini, saya berjihad ya Rasulullah karena saya ingin tertusuk panah di sini. Atau di bahasa dia fi rokobati. Rokobah itu bisa diartikan leher, Pak. Entah di sini dia nunjuk, pokoknya di leher. Sehingga dengan itu aku dapat syahid. Kemudian Rasul katakan begini, intasdukillaha yasduka. Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Allah tidak akan menyanyiakan keinginanmu. Rasul katakan begitu. Kalau kamu jujur pada Allah, Allah jujur padamu. Berikutnya ada jihad lagi, dia ikut lagi berangkat jihad. Setelah selesai perang itu, korban dikumpulkan gitu ya. Korban dari umat Islam dikumpulkan. Ada beberapa sahabat yang menggotong jenazah. Ternyata jenazah itu adalah orang Badui tadi. Dan persis seperti yang dia katakan, ingin mati syahid dengan cara terkena panah di lehernya. Ternyata betul dia terkena panah di lehernya. Panahnya masih menancap. Rasul katakan dia telah jujur kepada Allah sehingga Allah juga jujur kepada dia. Mati syahid, Pak. Jamaah rahimakumullah, kalau kita jujur, betul-betul ingin mendapatkan Lailatul Qadar, betul-betul ingin dibebaskan dari api neraka Ramadan besok, betul-betul ingin dihapuskan dosa kita seumur hidup dengan puasa kita, dengan tarawih kita, dengan Lailatul Qadar kita di Ramadan besok. Jujur, betul sekali ingin mendapatkan itu, pasti amal kita akan maksimal dan insya Allah Allah juga jujur kepada kita. Allah hapuskan dosa kita, Allah bebaskan kita dari neraka, dan Allah jadikan kita dapat Lailatul Qadar. Itu bedanya kekuatan tekad. Jamaah rahimakumullah. Sehingga para sahabat itu memasang azam tekad mereka itu sudah jauh sebelum Ramadan. Doanya sudah sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Jamaah rahmatullah. Rasulullah SAW mengatakan tentang Lailatul Qadar begini. Inna hadzal syahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan yang mulia ini telah hadir pada kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu tadi kalau kita bagi 12, ya, kita bagi, ketemunya 83 tahun lebih. Lebih baik dari 83 tahun lebih. Khairum min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khairu kullah. Barang siapa yang terharamkan dari Lailatul Qadar, maka dia berarti dia terharamkan dari kebaikan yang banyak. Menarik di sini kalimatnya Rasulullah, barang siapa yang diharamkan. Bukan barang siapa yang tidak mendapatkan, bukan, tapi diharamkan. Kelanjutannya, wala yuhramu khairaha illa kullu mahrumin, dan tidaklah diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang memang layak diharamkan. Siapa orang yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, seperti diharamkan dari kebaikan yang luar biasa banyak. Jamaah rahimakumullah. Orang yang diharamkan dari Lailatul Qadar, orang yang tidak punya hasrat, tidak punya keinginan mengejar Lailatul Qadar. Atau orang yang tidak serius dalam mencari Lailatul Qadar.
Ya wis untung-untungan oleh alhamdulillah, gak oleh ya gak apa-apa. Tapi orang yang serius mencari Lailatul Qadar, Rasulullah kasih tips. Kalau ingin mencari Lailatul Qadar, maksimalkan 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil. Tapi kalau mau serius lagi, nggak gambling, nggak untung-untungan, ya, itu dicari dari sejak awal. Karena ada juga pendapat di antara ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu tidak hanya ada di 10 hari terakhir, bisa jadi ada di 10 hari awal, 10 hari tengah, bisa saja. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, usahakan dalam satu Ramadan itu tidak bolong tarawihnya, tidak bolong ngajinya, malam hari terutama. Semakin maksimalkan di 10 hari terakhir. Kalau memungkinkan, bukan hanya memungkinkan, kalau bisa paksakan diri kita untuk iktikaf. Iktikaf itu tinggal di masjid mulai malam 21, keluar malam Idul Fitri. Rasulullah lakukan itu, Pak, selama beliau ada di Madinah. Puasa Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Artinya Rasulullah itu pernah puasa Ramadan 9 kali. 9 kali. Tahun kedua sampai tahun ke-10. Selama 9 tahun itu, jamaah rahimakumullah, Rasulullah selalu iktikaf. Ada riwayat di awal-awal Rasulullah diwajibkan puasa Ramadan itu bahkan iktikaf itu sebulan penuh, Pak. Sebulan penuh. Sampai kemudian ketika Allah beri mimpi kepada Nabi Muhammad, Allah beritahu kepada Rasulullah kapan Lailatul Qadar. Ternyata itu ada di 10 hari terakhir. Rasulullah awalnya tahu persis, diberitahu Lailatul Qadar itu tanggal berapa, hari keberapa, malam keberapa. Kemudian Rasulullah keluar ke Masjid Nabawi ingin menyampaikan kepada para sahabat. Ternyata ada 2 sahabat yang sedang eker, sedang adu mulut. Kemudian Rasulullah tidak jadi menyampaikan Lailatul Qadar itu. Setelah selesai orang ribut tadi, Rasulullah sudah lupa. Loh, kok secepat itu lupa? Sengaja Allah jadikan lupa. Jamaah rahimakumullah, kemudian ada beberapa sahabat yang mimpi. Saya bermimpi ya Rasulullah, Lailatul Qadar itu tanggal sekian. Ada yang mimpi lagi tanggal sekian, ada yang mimpi lagi tanggal sekian. Mimpi-mimpi para sahabat itu semua, sebagian besarnya atau bahkan semuanya itu ada di 10 hari terakhir. Kemudian Rasulullah katakan, aku melihat ini aro ru'yakum qad tawatoat fil ashril awakhir. Aku lihat mimpi-mimpi kalian ini kok bersesuaian di 10 hari terakhir. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fil ashril awakhir. Maka barang siapa yang mencari-cari Lailatul Qadar, carilah di 10 hari terakhir. Kata Rasulullah demikian. Sehingga para sahabat dan Rasulullah kemudian iktikafnya di 10 hari terakhir, tidak keluar sama sekali dari masjid, kecuali urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Contohnya misalnya harus buang hajat, ya harus keluar dari masjid. Jamaah rahimakumullah, itu dilakukan Rasulullah selama 9 tahun iktikaf itu. Setiap bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Nah, kalau 10 hari terakhir sudah masuk, kata Aisyah, Rasulullah itu bahkan tidak tidur kecuali sedikit. Ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malamnya, kata Aisyah. Rasulullah saja seserius itu, maka kita jangan sampai tidak serius. Jamaah rahimakumullah, salah satu
persiapan Rasulullah untuk Ramadan, untuk masuk Ramadan. Rasulullah itu memperbanyak puasa ketika sudah masuk bulan Sya'ban. Nah, kita ini sudah masuk bulan Sya'ban tanggal 2. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu tidak pernah puasa sesering puasa Sya'ban. Maksudnya selain Ramadan, ya. Kalau Ramadan jelas. Tapi di luar Ramadan, Rasulullah tidak pernah puasa sesering puasanya dalam bulan Sya'ban. Beliau puasa sepanjang bulan Sya'ban kecuali sedikit beberapa hari beliau tidak puasa supaya tidak sama dengan Ramadan. Mungkin kalau kita bahasakan itu seperti pemanasan, Pak. Ya, sebelum main olahraga itu kan pemanasan dulu biar enggak kram, biar enggak kaget ototnya. Demikian pula Rasulullah sebelum masuk Ramadan, beliau sudah pemanasan selama bulan Sya'ban. Sudah memperbanyak puasa. Kalau Kamis ya diniati puasa Kamis, kalau Senin diniati puasa Senin, ya. Selain itu kalau ada Ayyamul Bid diniati Ayyamul Bid, kalau berbarengan dengan hari Kamis atau Senin, niatnya bisa didobel, niat puasa Ayyamul Bid plus puasa Senin atau puasa Kamis. Selain itu diniatkan puasa mencari pahala gitu saja. Tapi jangan penuh sepanjang Sya'ban. Karena Rasul tidak lakukan itu supaya beda dengan Ramadan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Sampai menyiapkan diri untuk pemanasan dulu. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian yang tidak kalah penting juga jemaah rahimakumullah adalah menyiapkan fisik. Jamaah rahimakumullah, kalau puasanya puasa ala kadarnya, mungkin tidak terlalu memberatkan fisik. Kalau Ramadannya ala kadarnya. Tapi kalau Ramadannya itu mau maksimal, maka perlu menyiapkan fisik yang kuat. Kenapa? Rasulullah SAW dan para sahabat ketika masuk bulan Ramadan, maka itu adalah bulan Qiyamul Lail, bulan tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran para sahabat, tilawah Al-Quran Rasulullah, tilawah Al-Quran generasi salaf, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu luar biasa, Pak. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sekaligus menantunya Rasulullah, yang menikah dengan dua putri Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat pada saat berbarengan perang Badar. Setelah itu Utsman menikah dengan adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulthum radhiyallahu anhum ajmain. Utsman bin Affan, jamaah rahimakumullah, menghatamkan Al-Quran setiap hari. Jadi sehari itu selesai 30 juz bahasa kita. Kalau tidak kuat fisiknya tidak mungkin. Siang hari puasa, ngelak, haus, lemes, ya, tapi bisa khatam 30 juz itu luar biasa. Kira-kira kita apa ya sanggup begitu? Kalau saya jujur kayaknya kok nggak sanggup 30 juz. Tetapi para sahabat mampu. Mungkin memang azamnya, tekadnya luar biasa kuat, sehingga rintangan yang dirasakan itu mampu mereka lewati. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu tilawah pribadinya Utsman. Aisyah radhiyallahu anha, beliau membaca Al-Quran mulai dari awal siang. Awal siang itu berarti waktu duha, ya, entah jam 8-nya, jam 9-nya, pokoknya di awal siang. Lanjut sampai malam, sampai ketika terbit matahari.
istirahatnya setelah terbit matahari. Artinya sepanjang siang, sepanjang malam Ummul Mukminin Aisyah itu membaca Al-Quran. Istirahatnya antara setelah subuh, ya, terbit matahari, waktu syuruk itu, sampai awal siang. Nanti masuk awal siang sudah mulai baca lagi. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ini orang-orang yang sudah Rasulullah kabarkan dijamin masuk surga, Pak. Tapi masih semaksimal itu Ramadannya. Itu tilawah pribadi. Bukan tilawah yang sedang mengikuti imam ngimami sholat, bukan. Ini tilawah pribadi. Kemudian di antara para salaful ummah, generasi salaf ummah, misalnya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ini salah satu khalifah di zaman dinasti Umayyah. Ini misanane Umar bin Abdul Aziz, Pak. Karena Abdul Aziz dan Abdul Malik itu saudara. Al-Walid salah satu anaknya Abdul Malik. Umar salah satu anaknya Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Umar bin Al-Khattab. Al-Walid bin Abdul Malik itu beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Kalau bulan Ramadan selama 1 bulan khatam 17 kali. Nah, ini bukan sahabat, ini generasi atba'ut tabi'in mungkin, atau bahkan setelahnya. Tapi kayaknya atba'ut tabi'in. 17 kali dalam sebulan Ramadan. Imam Abu Hanifah itu selama Ramadan khatam 60 kali di luar sholat. Jadi sholat itu tidak kehitung, di luar sholat itu khatam 60 kali. Berarti dibuat rata-rata sehari 2 kali khatam, siang khatam, malam khatam. Kok bisa bagi waktunya? Gak nyambut gawe ta? Jamaah rahimakumullah, nanti selanjutnya maka selain persiapan fisik perlu persiapan harta. Karena para sahabat banyak sekali kalau sudah masuk Ramadan prei, sudah enggak nyambut gawe. Artinya menyiapkan tabungan untuk selama Ramadan. Buka sahur. Cukup insya Allah rekeningnya gitu. Cukup insya Allah. Kalau untuk makan sehari 2 kali sahur dan buka. Tapi saya ndak nyuruh jenengan selama Ramadan ndak nyambut gawe, ndak. Kayaknya yo nek gak nyambut gawe, gak ngaji juga ya percuma, yang penting nyambut gawe gitu. Kecuali kalau kita bisa seperti mereka, sepanjang siang digunakan ngaji. Nah itu gak nyambut gawe, ndak apa-apa. Imam Syafi'i juga demikian. Dalam 1 Ramadan khatam 60 kali di luar sholat. Jamaah rahimakumullah. Nah ini ada Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Al-Bukhari setiap siang khatam 1 kali. Tapi kalau malam khatamnya 3 hari sekali. Artinya baca malamnya 10 juz, tapi baca siangnya 30 juz. Itu Imam Al-Bukhari. Ini contoh para salaful ummah ya, di dalam bulan Ramadannya. Kalau sampai seperti ini mereka Ramadannya, berarti perlu menyiapkan fisik yang kuat. Tekad kuat, fisiknya juga kuat.
Itu baru tilawahnya. Sekarang kita lihat tarawehnya bagaimana. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah tarawih berjamaah itu berapa kali? Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah tarawih berjamaah itu hanya 3 malam. Hanya 3 malam. Saya lupa tanggal berapa saja, yang pasti malam-malam ganjil. Malam pertama Rasulullah SAW tarawih itu baru tarawih jamaah perdana. Para sahabat yang ada di Masjid Nabawi, misalnya ahlu sufah, sahabat-sahabat yang tinggal di masjid, memang nyantri di situ, nyantri pada Rasul, tinggal di masjid, ikut menjadi makmum. Besoknya orang-orang semakin banyak kumpul, tapi Rasul nggak keluar. Rasul sholat sendiri tarawih di rumah. Besoknya Rasulullah keluar, jamaah semakin banyak. Malam pertama atau tarawih jamaah pertama, Rasulullah tidak terlalu panjang. Tarawih jamaah kedua kira-kira setengah malam. Panjang tarawihnya Rasulullah. Besoknya Rasul tidak keluar, padahal jamaah sudah banyak nunggu. Besoknya lagi Rasulullah keluar ke Masjid Nabawi untuk tarawih, jamaahnya semakin banyak. Besoknya Rasulullah tidak keluar. Kemudian subuhnya gini, jadi malamnya nggak keluar, subuhnya setelah sholat subuh Rasulullah katakan, aku tahu kalau kalian menungguku sholat qiyamul lail, qiyam Ramadan, tetapi aku sengaja tidak keluar. Aku tidak ada yang menghalangiku untuk keluar, kecuali aku khawatir kalau kita rutinkan terus Allah wajibkan, itu menjadi berat bagi kalian. Kalau tarawih itu wajib, yang meninggalkan tarawih menjadi dosa, Pak. Rasulullah khawatir, sehingga Rasulullah tidak keluar malam itu. Setelah itu Rasul tidak pernah jamaah tarawih lagi sampai beliau wafat. Jamaah rahimakumullah. Para sahabat akhirnya kemudian tidak ada tarawih berjamaah. Setelah Rasulullah wafat tetap tidak ada tarawih berjamaah. 3 tahun kepemimpinan Abu Bakar tidak ada tarawih jamaah, dimanapun tidak ada. Tarawihnya sendiri-sendiri, entah di masjid, entah di rumah. Kalaupun ada yang jamaah, paling jamaah sedikit. Misalnya orang yang hafalan Al-Qur'annya nggak terlalu banyak, minta diimami mereka yang hafalan Qur'annya banyak. Tapi tidak ada tarawih yang satu masjid berjamaah, tidak ada. Masuk setelah Abu Bakar wafat, masuk ke pemimpinannya Umar bin Al-Khattab. Di zaman Umar bin Al-Khattab ini, Umar melihat ini orang-orang kok tarawih jamaah kecil-kecil ada banyak di Masjid Nabawi, ada di pojok sana, ada di pojok sana, sendiri-sendiri. Oleh Umar kemudian dikumpulkan jadi satu, dijadikan satu jamaah. Nah, ini yang kemudian Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, alangkah indahnya bid'ah ini. Bid'ah yang dimaksud itu maksudnya jamaah, mengumpulkan jamaah menjadi satu. Bukan bid'ah yang belum pernah dilakukan Rasul, bukan. Kan Rasul pernah melakukan, cuma Rasul stop khawatir diwajibkan. Nah, setelah Rasulullah wafat kan agama atau syariat tidak mungkin berubah. Tidak mungkin yang tadinya nggak wajib diwajibkan, tidak mungkin. Wahyu sudah selesai. Makanya Umar kemudian mengumpulkan mereka dalam satu jamaah. Nah, jamaah rahimakumullah, berapa panjang tarawihnya para sahabat itu? Yang mengimami itu adalah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. 2 sahabat ini yang ditunjuk oleh Umar sebagai imam. Kata riwayat yang sampai kepada kita mengisahkan, dikatakan di situ bahwa panjang tarawih mereka, ya, tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat itu.
ukurannya kira-kira 8 rakaat itu menyelesaikan surat Al-Baqarah. Itu ringan. Itu sedang. Itu sedang. Kalau mau lebih panjang dari itu bisa ditambah surat yang lain. Al-Baqarah, Pak. Kalau Al-Baqarah itu dijadikan 12 rakaat selain witir, maka itu terlalu ringan. Padahal kalau dibuat 12 rakaat itu, Pak, satu rakaatnya itu sudah 4 halaman. Kan Al-Baqarah itu 2 juz setengah kurang sedikit. 24 lembar bolak-balik. Hanya 48 halaman. Kalau dibuat 12, berarti satu rakaat itu 2 halaman bolak-balik, 2 lembar bolak-balik atau 4 halaman. Satu rakaat. Itu terlalu ringan kata para sahabat waktu itu. Nah, kita ini 11 rakaatnya ngikut tapi panjangnya nggak ikut. Nggak apa-apa, kita mampunya segitu nggak apa-apa. Untuk didawak mendidik yang tambah kawan sing jamaah, mending banyak jamaahnya. Kalau ada yang mau nambah, silakan nambah rakaat sendiri malam hari, tapi tanpa witir, karena witirnya sudah ikut imam. Kecuali kalau pas di masjid tidak pakai witir, nah nanti ditutup dengan witir sendiri di rumah. Itu terawihnya para generasi tabi'in. Bahkan kadang-kadang dilakukan tarawih itu yang sampai menjelang sahur, Pak. Oh iya, tadi Rasulullah tarawih jamaah yang ketiga itu sampai mendekati sahur, Pak. Sampai Abu Bakar mengatakan begini, sampai kami gesusu kabeh ketika menyiapkan sahur, khawatir waktunya nggak cukup karena sudah mendekati waktu subuh. Pulang menyiapkan sahur itu sudah mendekati waktu subuh. Artinya sepanjang malam tarawihnya. Nah, ini para sahabat. Kalau seperti itu ya pasti fisiknya harus kuat. Terakhir, Pak, persiapan harta. Persiapan harta ini bukan hanya untuk sahur buka kita, tetapi jamaah rahimakumullah, Rasulullah dan para sahabat itu kalau masuk Ramadan itu bulan sedekah. Bahkan afdhalus shadaqati shadaqatu Ramadan kata Rasul. Sedekah paling utama itu sedekah waktu bulan Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan kata para sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fi thuluthil lailil akhir. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah semakin dermawan. Puncak kedermawanan Rasulullah di 10 hari terakhir. Misalnya ini, Pak, di malam Lailatul Qadar, jenengan sedekah, infak atau wakaf 100.000 misalnya. Itu seperti sepanjang 83 tahun lebih jenengan sedekah 100.000. Makanya Rasul memaksimalkan 10 hari terakhir, 10 malam terakhir itu juga untuk sedekah. Sampai-sampai para sahabat mengatakan kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan itu mengalahkan kebaikan angin yang berhembus. Angin berhembus itu kan nikmat sekali dirasakan, banyak orang dapat dan cepat berhembusnya. Rasulullah juga demikian. Jamaah rahimakumullah, kata Ustadz Asep Sobari, beliau ini pakar sirah, pakar sejarah di Indonesia. Kata beliau, Rasulullah itu dalam 1 tahun pengeluarannya 3 miliar. Pengeluarannya Rasulullah. Loh, jari ini sederhana. Iya, Rasulullah itu hidupnya sederhana, untuk dirinya sendiri sederhana. Tapi belanja untuk umat, untuk sedekah, untuk wakaf, untuk infak dan sebagainya, itu luar biasa. Rasulullah itu kaya raya sebetulnya. Pengeluarannya setahun itu 3 miliar, Pak. Itu kalau dibuat rata-rata berarti 1 bulannya 250 juta. Rasulullah itu.
Tetapi untuk keluarganya sendiri beliau sederhana. Itu dermawannya Rasulullah sepanjang tahun. Ketika Ramadan lebih dermawan lagi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat. Ibnu Umar, anaknya Umar itu, kalau sudah Ramadan Pak, tidak pernah buka puasa sendiri, nggak pernah. Pasti ngajak anak yatim, ngajak orang-orang du'afa, fuqara, masakin, dikumpulkan di rumahnya, diajak buka puasa. Itu yang dilakukan Ibnu Umar. Ada seorang salaf namanya Hamad bin Abi Sulaiman. Itu setiap hari memberi iftar 500 orang. Setiap hari. Selama 1 bulan berarti berapa? 500 kali 30. 15.000 berarti. 15.000 orang dia kasih buka puasa selama Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Syawal, selesai dari Ramadan, orang-orang 500 tadi itu yang tiap hari dikasih makan itu masing-masing diberi, mungkin bahasa kita THR namanya, untuk Idul Fitri. Kalau hari ini kita itu kan Idul Fitri itu ya bikin makanan untuk dinikmati bersama, bikin kue gitu. Hamad bin Abi Sulaiman itu memberikan 500 orang tadi masing-masing 100 dirham. Masing-masing 100 dirham. 100 dirham kali 500 orang. Berapa itu? Banyak. Nah, 1 dirham itu berapa nilainya? 1 dirham itu 1/10-nya dinar. 1/10-nya dinar. 1 dinar itu 4 gram 1/4 emas, 22 karat. Sekarang emas harganya 1,5 juta kurang lebih. Ya. Berarti kalau 1 dinar 6 juta lebih. Itu 1 dinar. 1/10-nya berarti 600.000. Lebih sedikit. Katakanlah 600.000. 600.000 itu 1 dirham. Masing-masing orang dikasih 100 dirham. Berarti pinten? 600.000 ditambah nolnya 2, 60 juta 1 orang. Yang dikasih ada 500 orang. Itu 1 orang itu ibadahnya seperti itu. Nah, kita bagaimana? Ya sebisa kita lah. Allah tahu kemampuan kita. Tapi jangan terlalu perhitungan pokoknya. Ya, berapapun kita mampunya. Patokannya jangan terlalu perhitungan. Kalau urusan akhirat jangan terlalu perhitungan. Kadang orang urusan dunia saja itu enggak perhitungan, masa urusan akhirat ke perhitungan. Ya. Beli baju yang mahal, padahal ada baju yang lebih murah dan juga bagus, tapi dia pilih yang mahal demi merek, enggak perhitungan dia. Tapi urusan sedekah infak perhitungan. 1.000 kakean, 50.000 ya kakean wis 10.000 wae. Perhitungan dia sama Allah, tapi sama dunia enggak perhitungan. Nah, jangan sampai kita begitu. Ya, jangan sampai perhitungan. Berapapun pokoknya jangan perhitungan. Mampunya kita berapa Allah tahu. Baik jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan nanti ya Allah jadikan Ramadan terbaik kita. Allah jadikan dalam Ramadan nanti kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Dan Allah jadikan dosa-dosa kita terampuni selama seumur hidup itu. Allahumma amin. Monggo kita pasang tekad, kita pasang azam yang kuat, kita doa yang serius, insya Allah Allah mudahkan. Allahumma amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan ini sepertinya sudah masuk waktu syuruk, nggih. Bisa langsung disambung dengan sholat syuruk supaya bisa setelah ini sholat syuruk supaya dapat pahala haji umrah dalam satu riwayat. Ini. Baik, monggo kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma dawi jarhahum washfi mardahum washbi jaw'ahum warham mautahum waqbal syuhada'ahum wajma' kalimatahum wa wahid sufufahum wa thabbit aqdamahum wa saddid ramyahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.